Yo, welcome back. Balik lagi gua Aufsin di malam-malam yang hujan ini, malam kedua puasa. Kemarin itu aturan ini gue bikin videonya kemarin ya. Kemarin sih nggak hujan. Maksudnya itu gue udah nge-record layar. Nih, gue record layar. Gue nge-record 30 menit sampai bikin beginian. Bisanya sampai 30 menit itu karena gue nunjukin gimana gue nyari referensi gitu ya. Kemarin nyari referensi pose dan gue jelasin. Maksudnya gue share ya. Gue ngerasa bukan orang yang layak untuk ngejelasin sebagai orang yang pro gambar. Gue cuman nge-share berbagi cerita gimana cara proses gue gambar secara otodidak gitu ya, belajar gambar secara otodidak. Nah kemarin gue udah nge-record sampai 30 menit. Nggak taunya jadi ini mikrofonnya gue belum nyalain. 30 menit gue ngomong nggak ada suaranya. Ya Allah. Akhirnya bad mood. Karena ya gue pengen gambar sekalian jadi konten gitu. Pikir gue 30 menit gambar ya udah bisa jadi video gitu kan, tinggal edit dikit. Nggak taunya nggak jadi apa-apa. Jadi intinya itu kemarin gue pengen gambar pose. Gue pengen gambar pose dari karakter kita, yaitu si Gnol, manusia hiena. Yang awalnya gue bikin pakai ini ya, pakai menu simetri. Jadi gue bikin kiri, di kanannya ikutan. Mayoritas sudah tahu. Nah sekarang gue pengen nyoba gitu, bikin posenya dia tapi dari sudut pandang yang berbeda, nggak tampil depan. Jadi karena nggak make menu simetri, jadi ketika gue bikin bagian kiri otomatis bagian kanannya nggak mungkin sama ukurannya. Dan kemarin gue udah menentukan gitu ya, gue pengen bikin 3 posenya dia. Seharusnya mungkin bisa 5, bisa 10 karena hanya sekedar sketsa. Tapi kita belajar pelan-pelan ya. Gue gak bisa apa-apa dalam gambar, hanya bisa mengira-ngira. Kemarin udah bikin kayak gini 30 menit, gak taunya rekordan gue gak ada suaranya. Ingin sekali ngomong toksik. Tapi udahlah, mending kita lanjutin aja ya, karena sekarang udah bisa. Ya saking pertama kalinya ini ya make iPad, jadinya belum paham, belum familiar. Oke, kita sampai di sini. Gue pengen bikin ini ya. Nah, kenapa jadi simetri? Oke. Gue make kuasnya itu inking ya, inking Tinderbox. Gue makainya default brush, kuas defaultnya, kuas basicnya. Gue nggak pakai contoh custom brush kayak gini. Gue sempat download, gue coba, tapi gue ngerasa nggak nyaman karena belum terbiasa. Itu kali ya. Cuman gue memberanikan diri untuk pede make kuas default, karena defaultnya aja udah banyak banget. Defaultnya kemarin gue nyoba charcoal, arang. Gue nyoba coret-coret, ternyata bisa-bisa aja gitu loh. Nyoba coret-coret pakai kuas arang gitu, bisa-bisa aja. Nggak ada alasan buat kita gue nggak ada custom brush kayak gini jadi susah gitu. Nggak ada. Gambar mah gambar aja, gak usah dibikin ribet ya.
Oke, gue pakai kuas apa nih, inking Tinderbox. Kenapa sih nggak sih kuas sketsa? Kan lu maunya sketsa. Karena misal gue pakai kuas sketsa, ini ukuran paling gedenya 100% ya. Kecil banget di gua, kekecilan. Di gua kekecilan, makanya gue pengen yang agak gedean. Gue ambil aja inking Tinderbox opacity-nya. Opacity itu apa ya? Kejelasan. Kejelasan. Kalau misal 100% kan gelap banget ya, karena gua make warna paling gelap nih, hitam gelap. Ujung pol gitulah. Itu kalau 100%. Makanya gue bikin 30%-an lah. Kenapa bikin kayak gitu? Karena kan jadinya abu-abu gini ya. Terus misal gue pengen mempertegas, lama-lama kan hitam gitu. Jadi dia itu kayak bikin bayangan gitu loh. Contoh, gue bikin rumput. Ini gue tiban terus. Tapi gue mulai dari mana yang menurut gue paling gelap gitu ya. Nah, jadi yang gue ulang-ulang, titik atau area yang gue ulang-ulang dia yang lebih tebel. Sementara kayak bagian sini nih, dia kan karena cuman sekali gores, makanya menciptakan efek nggak terlalu gelap, nggak mana ya. Misal gue bikin begini, kan gue nggak tahu ya ordernya apa, urutannya. Misal nih, ini dia ada di depan apa di belakang, atau yang ini dia ada di depan atau belakang. Makanya gue suka pakai opacity. Itu gue dapat dari tutorial YouTube ya. Jadi bukan teori gue sendiri. Maksudnya teori di YouTube gue terapin, ternyata ya juga ya gitu. Kayak ya juga ya. Oke lah, lanjut aja ya. Kita mau bikin karakter dengan pose seperti ini. Nah, referensinya gue nyalain. Kemarin itu gue bikin video sekalian nyari referensi gitu. Referensi apa namanya, posenya. Kita pengen bikin pose ya. Gue belum nyampe, belum jago untuk gambar dynamic pose dinamik. Yang gue paham ya, yang gue tangkap, lu bikin pose kayak gini, ini pose. Tapi kalau dynamic pose dinamik, dia kayak lagi gerak gitu. Apa lu gitu, maju lu gitu. Ini pose biasa. Ini yang gue tangkap ya, pose biasa. Yang ini pose dinamik, pose gerak gitu. Aduh, mana gue gambarnya di layar yang sama lagi, koplak. Haha. Kebayang ya. Makanya kemarin itu nyari pose dinamik gitu kan. Pengennya pose dinamik, cuman waduh, kayaknya gue lompat jauh banget anjir. Narik garis, gue gak pernah ngelakuin. Ini tau-tau udah pengen pose dinamik gitu. Tapi gak apa-apa deh, gambar senyamannya lu. Maksudnya tetap poin-poin basicnya itu harus gue pelajari. Kayak contoh, gue belum bisa gimana maksudnya, di gambar itu, di teori dasar gambar, salah satunya di sketsa ya, ada yang namanya perspektif, ada yang namanya bangun ruang, gimana cara gambar bangun ruang. Gue gambarnya masih jelek, tapi udah loncat ke pose. bikin
Kan gambarnya belum lurus, tapi udah lompat sana lompat sini gitu. Ya nggak apa-apa, karena yang gambar elu gitu. Menurut gue ya, karena yang gambar itu elu. Yang penting lu gambar aja dulu. Urusan hasil kan ngikutin seberapa keras kita ini ya berusaha gitu. Apa nih, gue mau mulai dari mana ya? Posenya sih udah dapet. Kayaknya kita benerin dulu ukurannya gitu. Maksudnya dia kan kayak jadi kayak cebol gitu loh. Mana ya? Kemarin gue ngambil referensi dia. Posenya bagus. Ini kepala dari referensinya kan ngehadap ke depan ya. Tapi kita bikin ngadep ke sini. Kenapa sih ngambilnya beda? Ya pengen aja gitu. pengen nyoba gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau misal gua arahin yang beda gitu. Tapi buat kaki, arah kaki itu nggak apa-apa, kita belajar ngambil referensinya meskipun arah tangannya itu beda gitu. Gue pengen ini nih, kayaknya itu di kakinya udah gede banget, bagus menurut gue ya. Cuman badannya itu kurang tinggi gitu, tinggi dan gede. Gimana? Segini kan? Apa kegedean ya? Kayak agak maju gitu gak sih? Gini ya? Mungkin segini. Ini kita coba sketsa cepat ya. Sketsa cepat, yang penting dapet jadi, sambil lihat referensi gitu. Mungkin di sini pahanya. Di sini ada, ini bagian betis, kan dia kayak gini gitu loh. Sambil merhatiin, semakin kita observasi makin bagus gitu. Nggak perlu ya, karena gambar kualitasnya masih kemampuan kita masih sangat dasar, bukannya jelek. Ya emang bahasa kasarnya jelek gitu. Jadi kayak ya lu jujur aja gitu. Jujur kalau mengakui gue belum bisa gambar gitu, tapi gue pengen belajar. Apa sih kelemahan lu? Kelemahan gue belum bisa. Apa sih kelebihan lu? Kelebihan gue mau belajar. Anjay gitu. Itu sih yang penting. Kegedean. Di sini mungkin di sini cakarnya ininya berapa ya, karena tangan yang kanan ada di depan, maksudnya orientasinya itu dia lebih dekat dari mata kita. Seharusnya kan yang ini lebih jauh ya, dekat, ini jauh. Jadi untuk perspektif, dari secara teori perspektif, makin jauh, misal ini kayak gini, makin deket
makin gede dari mata kita ya, tapi makin jauh makin kecil. Itu kata teori perspektif. Tapi gue ngebahasnya apakah ini lagi ngomongin perspektif atau enggak, soal orientasi tangannya dia, letak tangannya dia. Jadi ya nggak sepanjang yang di kanan. Meskipun gue masih goresnya ini ya kepanjangan, tapi nggak apa-apa. Tangan itu gimana sih? Gue ini ya membiasakan gaya gue, membiasakan untuk membuat sesuatu, bangun itu pakai bangun ruang gitu loh. Jadi kayak ngebayangin bentuk ruangnya itu kayak gimana ya. Tangan maybe kan kayak gini ya. Misal pau itu kan telapak tangannya kayak karnivora singa gitu-gitu. Berarti ya udah gue simplify aja, gue sederhanakan aja kayak gini. Artinya bentuk bangun ruangnya mungkin kayak gini kan. Gitu. Nantinya mungkin bisa jadi begini. Nah, kayak gitulah, semacam itulah. Ini banyak sih teori di YouTube gitu, tutorial di YouTube ngajarin gimana cara kita menerka-nerka, gimana cara menggambar sesuatu. Dan yang paling masuk caranya yaitu untuk gua, yaitu dengan ngira-ngira bangun ruang ini. Oke. Dari sini kan kita belajar memperhatikan gitu loh. Ini harusnya gimana ya? Leher. Gini. Kurang panjang sih atau ya oke lah, sementara kayak gitu dulu. Yang penting udah dapat dulu. Ntar kita lanjutin. Mana ya? Ini kita grup dulu. Ini udah selesai. Langsung kita bikin yang kedua. Belajar pose di bawah simpel aja, maksudnya. Oh iya udah dapet nih gitu, udah dapet kan bentukannya. Karena ya pose gitu, bukan
maksudnya belum, nggak perlu sampai detail banget gitu, karena lu lagi belajarnya pose. Oke, yang kedua, yoi, hujannya udah mulai ini ya, seh gitu kan ceritanya. Wah, apa lu gitu, mungkin segini, seh. Ini gue juga sambil ini apa namanya, gitu, kayak gitu kah? Ngawur. Tapi kita nikmati aja, kita perlu menikmati gitu kan. Lah, masih satu layer ternyata bro. Masih satu kanvas, copy and paste. Anjay. Yoi, mamang. Terus kita mulai bikin ininya ya. Ini di sini ada, tetap ngelihat referensi. Mana tuh referensinya orang berotot? Yoi. Ini sambil belajar. Gua ambil yang ini aja biar nggak terlalu berotot. Jadi gantengnya itu natural lah. Oke, kalau diperhatiin kan ini leher, terus ada otot pundak, terus otot lengan gitu kan. Apa sih, bicep yang di atas, tricep yang di bawah kayaknya. Seingat gua gitu teori di SMA pas gua sekolah. Ini bisa ditambah jadi 1, 2 lengkungan, 3 lengkungan. Coba yang bawah. Oh, emang 1 doang ya ternyata. Iya, 1 doang. Guanya ngawur. Berarti kita bikin 1 gini. Otot inilah. Oke, berarti dia ngadepnya kemana dulu? Ke sono. Ini lingkaran. Dia ngadepnya ke sono gitu. Kita bikin bagian kepalanya, terus sini. Enggak. Arahnya berarti gini. Ini kan gini matanya. Terus ini ada dahi, mata gitu. Langsung mata, nah terus hidung. Yang gua tangkap gitu ya. Nah terus ketemu hidungnya. Di tengah hidung kan kayak bagian misal hidung manusia. Nah di sini kan ada garis gini, baru nanti bibir gitu. Bibirnya kayak 2 gunung. Kayak 2 gunung. Simpelnya gini. Kalau memperhatikan lebih detail kan dia gini, terus gini. 3 gunung ke bawah. Nah terus ada 1 gunung. Gitulah intinya. Jadi gue lagi ngomongin ini ya. Cuman kalau
pas gue kemarin nyoba belajar gambar wolf, serigala, itu dia bibirnya kayaknya ini deh, nah gini. Intinya ini siapa namanya, semakin sering, semakin dalam, semakin banyak lo observasi dari referensi, semakin lo sering ngeliat, nanti makin paham gitu. Ini gue yang ngalamin, gue bukan seorang apa yang jago gitu ya. Ini rahang, kita belajar ini aja. Oh ya ini apa nih, oh ini rahang, kenapa garisnya bentuknya kayak gini, oh ternyata sebenarnya posenya agak sama ya sama yang sebelumnya, tapi ini lebih galak gitu loh pengennya. Kayak ya udah lu belajar pose aja gitu. Leher mungkin di sini. Terus ini ada otot bahu. Harusnya agak turun sih. Otot bahu mungkin. Terus di sini ada bicepnya. Gini maybe. Terus di sini ada tonjolan siku. Terus dia bentukannya kayak gini, kayak set gitu loh, kayak huruf S gitu loh. Dynamic, kata orang yang udah pro, ini dynamic pose-nya kayak gitu, set gitu. Nah ini kalau bawahnya kayak gini, atasnya tetap kayak gini, set gitu, untuk membangun apa, bentuk ruang gitu. Kebayang nggak? Banyak banget ininya ya, apa namanya. Oke, berarti ini gini kali ya. Udah gitu, terus langsung ketemu sama otot dada. Dia kayak gini gitu loh. Nah berarti mungkin dadanya dimulai dari daerah sini, ininya di sini, gini lah. Belajar bro, namanya belajar. Kita agak nyamping gini, se gitu. Terus di sini ada otot bahu. Belum kelihatan ini banget, apa namanya, bagus banget karena
terus dia set set apa nih sat. Ini sih bentukannya mirip-mirip ini ya, kayak yang sebelumnya. Cuman nah kan beda kan, bentuk kakinya beda sama yang pertama. Coba kita lihat ini loh, dia itu paha, betis, berarti telapak kakinya gini maybe set gitu. Anjay, laptop apa sih bahasanya, harusnya gimana ke depan, apakah ini ke belakang atau ke depan? Kayaknya ke depan sih, berarti gue bikin gini. Anjing, astagfirullah. Ini kan seolah-olah ngadepnya ke kanan ya. Coba kita bikin ngadepnya ke sini, ke arah depan. Gimana? Maksudnya ke arah sini gitu loh. Sama kayak yang pertama. Tapi jadi sama gak sih? Oh enggak, ini kan kayak pose berdirinya, pose ready-nya. Nah ini kalau yang ini pose sini loh, maju loh gitu. Gini. Berarti dia miring gini. Sini dengkul. Gini. Tadi ke depannya gimana ya? Kurang sih, nggak apa-apa. Yang penting belajar dulu, gambarnya terus. Set. Nah, maybe gini. Tapi gua pengen orientasinya kemana, arahnya kemana ya? Buntu.
Bisa bentuknya begini. Kayak agak kegedean gitu loh, apa telinganya. Tapi itu nanti seenggaknya dapat aja dulu posenya. Benerin dikit aja, nggak usah banyak. Ini masih ngawur ya, sangat-sangat ngawur gitu. Tapi kan kita belajar. Mungkin di sini. Gue pun masih ini ya, masih ngerasa kesulitan untuk bikin ininya, pose tangan. Gini kah, kayak dia kan gini loh, kayak lu bikin apa namanya, kayak lu bikin sarung tangan tinju, arahnya gimana, ini ke arah sono tapi yang bagian bawah ke arah sono gitu loh, yang gue bayangin kayak gitu. Terus tangan yang ini dia kayak gini gitu loh, pergelangan tangannya ke arah sono tapi jarinya ke arah sono. Berarti mungkin nanti tinggal ditambahin nah gitu. Kalau yang ini nah gitu. Lucu banget ya. Lucu banget. Lucu. Oke. Sementara kayak gitu. Pertegas lagi apa namanya. Nah, ini bagian dadanya sampai sini. Terus kalau lu perhatiin, meskipun nanti bisa kita tiban bulu, tapi gue sangat suka untuk belajar anatomi versi telanjang gitu, karena nah nih kalau di bagian apa namanya dada, dia kayak ada begini. Ini namanya tulang apa nggak ngerti, gue lupa. Terus ada begini. Jadi di area sini itu cekung nggak sih? Iya cekung, karena nanti ketutup sama bahu gitu. Berarti gambarnya ini udah ke arah sono atau agak naik lagi ya? Misal gini, tapi di sini ada begini. Terus leher. Di sini kah? Kayak gini kah? Itu yang gue perhatiin ya. Berarti bahunya di sini, daerah sini. Gini.
Gini ya. Mana tuh? Babang berotot. Posenya dulu aja. Kayak gini segini ya lumayan lah. Lumayan lah. Oke, kita bikin grup. Udah jadi. Sekarang yang terakhir. Wih deh, lumayan juga ya. Dia kayak orientasinya ke depan, ke arah depan sono atau gini. Ke arah mana ya? Sono ya? Gini. Maksudnya depan gitu loh, bukan ke sini, bukan ke sono. Gitu. Oke, lehernya berarti kita sambil ini ya, apa namanya? Yoi. Sini lu gitu kan. Gini. Gini kah? Maksudnya gue lagi nyari-nyari posisi yang gue pengen gitu. Oke, kita coba dulu deh. Sini mata, terus hidung. Kalau ngerasa susah, ya udah bikin ini aja, kayak gini aja dulu, kayak mulut tikus gitu, buat dapetin jenir apa, gimana sih cara ngucapin bahasa Inggrisnya,
ide-ide umumnya, general idea. Jelek, emang jelek. Jelek. Tapi kan mending, maksudnya lu gambar daripada enggak. Kapan lu mau jago kalau misal nggak mau nggak bisa nerima tahap lu yang jelek gitu loh. Maksudnya itu bagian lu sepaket anjir, satu paket itu. Jaga kesini gitu anjay. Jadi kayak ini kepalanya dari tadi posenya kayak sama gitu ya. Kayak sama gitu. Karena tinggal bisa diubah ukuran persisnya gitu loh. Sini ada pantat tapi langsung dipotong sama nggak apa-apa. Ukurannya bang ngawur, belum dapat, tapi ntar kita render lagi ya. Kalau nggak bisa kayak gini, main-main begini kan bisa kita bikin begini dulu, ini kayak gini atau begini gitu loh. Terus arah kaki telapaknya ke arah mana ya? Sini. Maybe gini anjay. Kayak lagi di atas batu gitu. Whatcha gitu. Kayak whatcha. Watau gitu. Kalau enggak gitu, suara-suara lagi pada berantem kan biasa gitu. Gitu. Gini. Ini menerka ya, menerka. Lagi-lagi menerka. Berarti ininya ke arah sono, ketarik. Oh, kalau gitu arahnya itu seharusnya gini. Tapi nggak apa-apa deh, ceritanya dia lagi nengok. Dia ceritanya emang lagi pengen nengok gitu loh. Lagi pengen nengok ke samping. Pendek banget ya. Berarti dari sini, maybe. Kalau misal teman-teman pada ini ya kesulitan ini menurut gue ya, kayak gue ngasih pendapat gue.
ngerasa kesulitan, aduh ini kok nggak, misal nih gue pengen bikin betis, duh nggak dapat, ya udah simple aja gitu ntar kan lama-lama bisa kita render gitu loh, bisa kita perhalus lagi, karena kan ini urusan layer ya, nanti bisa kita turunin opacity-nya, bikin layer baru, udah tinggal kita perhalus aja kayak gitu. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau selama nggak bisa bikin kayak gini langsung, gue pun sama, makanya gue nyontoin pakai cara gue yang masih basic, gue belum jago, jadi gue masih di tahap ini. Ya udah, karena belum bisa bikin gelombang kayak gitu, gue giniin aja, yang penting arahnya ke sono. Misal oh ternyata ini nggak langsung lurus, misal ya kayak gini, ya udah gini aja gitu. Ngapain gua clear kalau mau gua hapus ya. Berarti ini arah dengkulnya di sono. Kakinya gimana sih? Gue pun masih mengira-ngira bentuk kakinya. Oh, gini kah? Dia kayak begini. Terus depannya begini. Nah ini karena di bagian depan. Terus ini ada begini, ada begini. Gini kah? Begitu kah? Oke. Kayak kaki ini ya, kuda. Berarti kakinya harusnya bukan ke arah sana tapi ke arah sono. Bentar lah, kita rendernya nanti. Terus tulang ini ngadepnya ke sono. Kurang panjang gak ya? Ini arahnya ke sini. Terus ada dengkul. Terus dia gini. Jadi dia itu kayak gini gitu loh.
gini, terus ada begini 3 atau 4 gitu loh. Tiga, gue pengen 3 aja, ngapain 4 kebanyakan. Kayak gini udah pas belum sih? Maksudnya ide dasarnya udah dapet belum? Nah, berhubung ya kita majuin lagi di sini maybe. Gini. Kalau gitu justru dengan apa ya? Menurut gue itu dengan kita nerka kayak gini aja, nggak harus langsung bersih gitu. Misal gue kayak gini, anjir nggak dapat, gue ulang lagi. Menurut gue justru yang nggak bakalan selesai kecuali kalau misal gue pengen bikin kayak gini, nah terus gue coba gitu ya, gue coba kayak gini terus, oh lama-lama ternyata di bagian sini nih garis yang sempurna menurut gue. Kayak contoh, gue nggak sengaja kan bikin ini nih, bagian ini dia kayak gini, ternyata bagus menurut gue, jadi ternyata kayak gini gitu loh. Artinya ya nggak masalah kalau misal lu belum tajem instingnya dan melakukan cara yang kayak gitu loh, yang kayak gini diulang-ulang. Ntar kan akhirnya ketemu, oh iya ternyata bagian sini nih yang menurut kita pas gitu. Ini kan dia kayak dada itu kan kalau dari tengkorak itu kan gini gitu loh, kayak gitulah. Itu kalau arahnya ke depan. Kalau dari samping berarti kan mungkin gini atau gini. Berarti di sini ada beginiannya. Kurus banget ya. Atau kita bikin begini. Itu dia di sini. Yeah, maybe something like that. Terus ada apa aja? Gue lagi nggak apa-apa. Kayak ini kekecilan, ininya kegedean, kepalanya ngabur, pahanya gede banget. Nggak apa-apa. Namanya belajar gambar pose ya bro. Ini kan tinggal bisa kita seleksi. Oh kayak kurang kegedean nih.
kita gedein apa kabar gitu, apa jadinya. Apa jadinya, apakah kelihatan pas, terus pahanya misal kurang turun, dan kurang kecil. Uniform bro. Gitu terus tangannya biar nggak terlalu gede aja. Tapi emang gede banget sih. Kakinya gue ngerasa aneh aja sih. Kaki ya. Ngarah kemana ya? Maksudnya kan dia gini gitu loh. Ini paha, terus betis. Nah yang ini telapak kaki gitu. Gue lagi struggle di sini nih. Paha, betis, terus gini lah. Gini kali ya. Atau kurang ke bawah. Atau kurang begini gitu. Coba.
Ini cuman salah satu ini ya, apa namanya, fitur. Disarankan sih ngarsir sendiri kalau pengen belajar beneran. Tapi karena udah ada fitur, dipermudah. Ya udah, buat orang yang pengen gambar cepet gitu, karyanya cepet jadi, atau siapa tahu yang kerja gitu kan, makanya kan dibikinin fitur kayak gini, karena kan tujuannya mempermudah pekerjaan gitu. Juga nggak semua orang jago narik garis gitu kan, kayak gua. Jadi sangat butuh mungkin butuh gitu ya, mungkin butuh untuk mempermudah, jadi lebih cepet. Kenapa ya, dari tadi kok gue seneng banget di sini, maksudnya nggak secepat yang sebelumnya kan cepet langsung gue skip. Mungkin karena ini ya, kayak tantangannya yang bikin ini tuh lebih gede aja, karena posenya itu maksudnya nggak kayak yang biasa gue bikin gitu loh. Jadi karena baru, makanya penasaran justru, bukannya aduh nggak ketemu pusing lah meskipun gue ngalamin itu gini. Anjay, udah mulai kelihatan lah ya. Oke, berarti dadanya ketemu di sini, langsung disambut sama bicep otot bicep. Berarti tricepnya di bawah, ininya begini. Kepanjangan gak sih? Panjangan ya, harusnya di sini nih. Kita kecilin, form kecilin. Intinya kayak gitu sih, bikin kegedean tinggal diseleksi, kecilin, bikin kegedean, kekecilan, gedein, gitu-gitu aja sampai dapet feel-nya. Nah udah terus apa nih, arah ekornya mungkin gini. Yoi, genol kita. Ini kayaknya kurang gede aja deh. Mulut, terus rahang, dagu, rahang bawah, terus nyambung ke pipi. Ini ada, berarti bukan di situ. Kalau ini hidung, berarti di sini kah? Kurang naik nggak? Aduh, ada suara-suara horor. Gini kah? Atau hidungnya kita gini. Berarti dahi di sini. Gini lah ya. Kalau gitu telinganya bukan di situ mungkin.
Kalau dahinya di sini, dahinya ngarahnya ke sono, berarti telinganya di sini, gitu kan? Dia berarti di sini. Kalau gitu, lehernya di sini. Gue lagi nyari titik permulaannya gitu loh. Gonta ganti mulu ini kuasnya. Rusuh dahi apa, terus ini ada garis di sini, harusnya ngadepnya sih udah nggak apa-apa. Jadi aneh ya, karena jambulnya di sini kok tiba-tiba ada jambul di sini gitu nantinya, ya nggak sih? Lihat ini loh, lihat contohnya jambulnya, tapi nggak apa-apa. Oke, berarti udah dapet idenya, udah kebayang apa yang kita bikin, meskipun ini ya nggak sesuai sama ide yang tadinya kita pengen. Kayak contoh ini yang gambar kedua itu kayak aturan kan bungkuk ke depan, tapi kita bikinnya posisi berdiri. Nggak apa-apa. Seenggaknya kan beda ya, kayak gitulah. Oke, episode pertama atau nggak tahu nanti jadinya berapa episode, sampai di sini dulu. Next videonya kita bakal render pose ini, kita bikin jadi kayak genol kita, bosnya ya. Kita bakal render maksudnya gambar lagi sampai jadi kayak gitu. Seenggaknya ya namanya belajar bikin karakter gitu loh. Kita dimulai dari Stickman. We love Stickman so much. Kita sangat mencintai teori Stickman karena ya itulah, kita berangkat dari situ ya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sorry kalau suara gue masih agak-agak pilek. Minta doanya biar selalu sehat, jadi bisa berbagi terus, mendokumentasikan terus proses gue belajar gambar otodidak. Oke? See you next time guys. Thank you for watching. Thank you.